Nah, ini Ecoenzym baru Jakaba ya. Baru kita tambahkan Pomi 4 in 1. Ini khusus untuk jagung kita pergunakan. Jadi ini sekitar 2 tutup. Biasanya kita pakai itu 5 tutup untuk satu pompa gendong. Tetapi karena ada Ecoenzym dan Jakaba ya, jadi ini hanya kita pakai 2 tutup ya, 2 sampai 3 lah ya, biasanya 2. Jadi sangat mengirit ya. Kalaupun kita misalnya kurang percaya dengan Jakaba, kita tambahkan dengan ini, hasilnya mantap teman-teman. Selamat siang sahabat petani jagung ya. Ya sahabat semuanya, ini kondisi setelah kita lakukan penyemprotan ya, penyemprotan dengan Jakaba, Ecoenzym, dan khusus untuk jagung kita tambahkan biasanya pupuk organik cair yang botolan ya. Nah, ini kita pakai Pomi 4 in 1, 2 tutup ya, sekitar 20 mili untuk 16 liter air. Sementara untuk Jakaba kita pakai 300 mili per 16 liter air, ditambah lagi Ecoenzym sekitar 250 mili. Nah, kalau kita lihat perkembangannya lumayan bagus teman-teman. Nah, ini kalau sebelumnya daunnya itu hampir semua berwarna ungu ya, nggak kelihatan barisnya karena lemah sekali ya. Sampai menurut kita kemarin kemungkinan nggak akan numbuh ya, nggak akan bertahan. Ini juga masih ada beberapa yang seperti itu ya. Nah, seperti ini misalnya. Nah, ini. Nah, daunnya juga runcing sekali, kecil sekali. Dan masih ada juga yang seperti ini berwarna ungu ya, karena kekurangan nutrisi. Memang posisinya tanah kita ini yang sebelah sini ya, sebelah sini itu yang lumayan parah teman-teman, karena sudah lama sekali tanah ini tidak pernah lagi ditambah pengapuran ya, dolomit dan juga pupuk kandang. Nah, ini memang sengaja ini memang data awal ya, data dari sekitar 2 tahun yang lalu, dan kemarin sekitar sebulan yang lalu kita lakukan pengecekan unsur hara dengan PUTK. Ini yang sebelah sini lumayan parah sekali ya. Kalau di sini hampir pH-nya 5 ya, pH 5 dengan kandungan unsur hara itu nitrogen sangat rendah, untuk fosfat sangat rendah, apalagi kalium sangat rendah teman-teman. Berbeda dengan yang di atas sini. Kalau di sini masih lumayan, untuk N-nya masih netral ya, untuk P-nya netral, K-nya tetap lemah ya, tetap rendah di sini. Nah, sehingga memang udah 2 kali termen nih, 2 kali tanam musim, kita wajib menggunakan pengecoran ya. Pengecoran kita pakai Jakaba, Ecoenzym, dan Pomi 4 in 1. Nah, sehingga kalau hasilnya kemarin lumayan bagus kalau yang panen terakhir. Nah, tetapi apalagi di tengah itu jauh lebih parah lagi. Nah, tetapi kalau dengan bantuan itu tadi secara perlahan, kalau kita misalnya lebih sering menggunakan bahan organik, menurut kita kan kondisinya akan lebih bagus. Dan kemungkinan nanti kita akan coba juga untuk menambah pupuk kandang ya, sehingga lama kelamaan dia semakin baik. Tetapi ini kalau untuk jagung kali ini lumayan ya, kalau kita lihat lagi yang sebelum-sebelumnya, karena dalam waktu 11 hari kemarin, umur 11 hari sejak tanam, kita langsung melakukan penyemprotan organik tadi. Nah, jadi udah kelihatan, paling tidak udah kelihatan barisnya teman-teman.
Ini udah kondisi 21 hari ya. Ini 21 hari sekarang. Nah, dan cek organik ya. Kalau ini kondisinya ini hanya 3 kurang ya. 3 kurang. Jadi itu masih tergolong sangat rendah teman-teman. Tetapi kalau sebelumnya hanya 1 cm ya, hanya di tingkat 1 di level 1. Kenapa bertambah? Karena kita selalu membiarkan batang jagung ini teman-teman tidak dibakar ya. Jadi begitu berdiri kita langsung lakukan penraktoran. Ya di sini memang untuk traktornya, untuk tukang traktornya itu memang bisa ya, dalam arti kata biasa seperti itu. Tetapi ada banyak orang berpikir atau petani, teman-teman petani itu berpikir kalau misalnya penanaman jagung ulang dengan batangnya yang masih tinggal seperti ini itu akan mengganggu gitu ya. Ini ya, belum busuk pun batang jagungnya. Nah, jadi kita berpikir bahwa sisa tanaman ataupun sisa hasil tanaman itu adalah untuk tanah kita itu sendiri. Nah, itu prinsip organiknya yang kita pahami. Kadang-kadang misalnya kita nanam padi, batang padi itu kebanyakan petani itu membakar ya, justru membakar untuk dengan tujuan pembersihan lahan gitu. Nah, tetapi kalau di konsep organik itu tidak teman-teman. Itu merupakan jatah daripada tanah kita sendiri. Sehingga itu akan terproses dengan alami dan itu menjadi cadangan makanan atau penambah unsur hara lagi untuk meningkatkan C organiknya lagi. Artinya itu adalah makanan-makanan sebagai makanan mikroorganisme yang ada di lahan kita sehingga dia semakin berkembang gitu ya. Mikroorganismenya semakin berkembang. Nah, jadi ini buktinya kalau kemarin itu hanya 1 cm, kemarin itu hampir 3 ya. Wah, ini kayaknya mau hujan nih, udah mau gelap teman-teman. Nah, jadi itu fungsinya. Jadi buat teman-teman saya sarankan tidak usah lagi, kalau bisa ya, tidak usah lagi membakar sisa hasil tanaman, baik itu sisa hasil panen jagung atau batang jagungnya yang sudah tua gitu ya, ataupun padinya atau tangkai padinya gitu ya. Jadi jangan lagi dibakar. Jadi alangkah baiknya kalau misalnya bisa kita kumpulkan, kita buat menjadi kompos. Ya, seperti itu teman-teman. Jadi tujuan kita pun ini ya, dengan adanya batang-batang jagung seperti ini, sisa-sisa batang jagung, kita tanam lagi jagung, baru kita lakukan penyemprotan dengan organik. Jadi dari pupuk organik yang kita semprotkan itu juga mengandung berbagai jenis bakteri ya, seperti jakaba, ekoenzim, dan yang saya sebut tadi POMI 4-in-1 itu mengandung banyak jenis mikroorganisme yang bisa membantu memproses batang jagung atau sisa hasil panen itu untuk kembali diubah menjadi nutrisi ya buat tanaman kita. Nah, tetapi memang karena ada beberapa daerah itu tukang traktornya itu tidak mau melakukan penraktoran atau pembalikan tanah seperti ini dengan traktor apabila batang jagungnya itu masih berdiri. Nah, tetapi kalau di daerah kita kebetulan tidak masalah, justru mereka ya udah seperti itu memang konsep pekerjaan dia. Begitu hasil panennya, begitu jagungnya dipanen, udah langsung dilakukan penraktoran dengan batang jagungnya pun masih berdiri. Jadi traktorlah yang mengurus itu semua, yang memotong itu semua dan menutup itu semua batang jagungnya sehingga dia tertanam seperti itu. Baru mikroorganisme yang di dalam tanah kita akan memakan itu, mendekomposer itu. Apalagi kita tambahkan lagi dengan mikroorganisme yang kita buat sendiri atau mikroorganisme lokal atau mol ya, bisa aja kita pergunakan. Apalagi akan kita tambah lagi dengan pupuk kandang ya, itu akan semakin lebih bagus lagi. Mikroorganisme semakin kuat untuk memproses bahan-bahan yang ada di lahan kita sehingga itu menjadi nutrisi tambahan ataupun makanan buat tanaman kita.
Nah itu ini yang udah ketiga kali ya kita lakukan seperti itu. Ternyata C organiknya itu hampir satu level naiknya ya, dengan sekitar 1,5 tahun atau 3 kali musim panen jagung seperti ini ya, naik satu level ataupun 1 sentimeter ya, naik 1 sentimeter kadar C organiknya. Nah jadi itu buktinya teman-teman, ketika kita melakukan proses pengolahan itu, apalagi kita lebih sering menggunakan pupuk organik cair yang mengandung mikroorganisme lokal seperti itu. Nah, jadi ini kondisinya teman-teman, nanti kita lihat lagi seperti apa. Kalau yang termen pertama setelah kita lakukan penyemprotan ya, biasanya ini hijaunya sudah lumayan nih. Kalau sebelumnya ya sama sekali nggak kelihatan hijau, barisnya pun nggak kelihatan. Nah kalau ini udah kelihatan teman-teman, berarti hijaunya udah lebih bagus. Dan nanti kita lihat lagi proses berikutnya ya. Biasanya kita akan lihat nih tingkat daripada ulatnya ya. Biasanya kalau seperti ini sebenarnya udah ada serangan-serangan ulat seperti ini. Nah tetapi kita akan lihat lagi perkembangannya. Kalau menurut kita perlu untuk dilakukan penyemprotan untuk khusus ulat, nah kita akan semprot lagi, baru kita lakukan lagi penyemprotan mikroorganisme ataupun pupuk organik cair yang kedua ya. Kedua kali sama, jakabanya mungkin kita tingkatkan menjadi 500 ml dan ekoenzimnya juga kita tingkatkan menjadi 500 ml. Untuk pominya kalau masih ada kita tetap pakai dengan dosis yang sama. Kalau biasanya ya dulu kita pakai hanya tunggal, yaitu Pomi 4-in-1 itu 5 tutup ya. Tapi kalau karena dengan ada bantuan Jakaba, ekoenzim, dan kita tambah lagi dengan penyemprotan PSB, itu kita hanya pakai sekitar 2 tutup. Jadi 60% mengirit bahan-bahan kita. Termasuk yang kedua pemupukan, biasanya kita lakukan pemupukan kedua kali. Ini dengan umur segini 21 hari biasanya kita lakukan namanya di sini pemancingan, yaitu penambahan urea, khusus pupuk urea untuk semua tanaman kita. Itu artinya memancing, merangsang dia untuk tumbuh normal ya, untuk bisa cukup besar batangnya gitu ya. Tetapi kita gantikan dengan pengecoran Jakaba dan ekoenzim tadi. Jika ada PSB kita tambahkan PSB, ataupun kalau ada Pomi kita tambahkan Pominya. Jadi yang unggul yang kita utamakan adalah Jakaba dan ekoenzim itu teman-teman ya. Jadi itu sebagai pengganti pemancingan tadi, pengganti urea tadi ya. Itu sudah sangat irit ya menurut kita, karena kalau tidak ini untuk lahan 3.200 meter ya, biasanya kita habis itu paling tidak 100 sampai 150 kilo ya. Nah itu aja kalau harga subsidi lumayan lah kalau misalnya hanya 150.000 ya kan. Tetapi kalau misalnya pupuk yang tanpa subsidi itu 320.000 teman-teman, dengan penggunaan Jakaba dan ekoenzim itu udah sangat-sangat lebih irit gitu ya. Nah itu dia sekedar informasi dan masukan buat teman-teman semua. Jadi tetap pergunakanlah mikroorganisme lokal ya, ataupun bahan organik atau pupuk organik cair yang bisa kita buat sendiri. Nah sebelah sana kita akan lihat lagi satu bidang lahan lagi, satu sisi yang baru semalam kita lakukan penyemprotan. Nah kita lihat, baru semalam kita lakukan penyemprotan. Nanti kita lihat lagi perkembangannya seperti apa. Oke.